Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Diego Tansik dengan NIM 21074028. Saya berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Otomotif dengan prodi D3 Teknik Otomotif. Kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan kewirausahaan. Seorang wirausahawan yang sukses pasti memiliki visi dan misi dan juga tujuan yang jelas. Artinya, seseorang yang ingin sukses harus memiliki pandangan yang jauh ke depan dengan memiliki rencana-rencana yang sudah didesain untuk masa yang akan datang. Berikut beberapa aspek yang akan saya jelaskan mengenai pengembangan kewirausahaan, yaitu yang pertama, bekerja keras. Seseorang yang bekerja keras dalam kewirausahaan adalah individu yang secara konsisten mencurahkan usaha, waktu, dan tenaga untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya. Mereka tidak takut mengambil risiko, gigih menghadapi tantangan, dan berinovasi untuk mencapai kesuksesan serta mempertahankan bisnisnya di tengah persaingan. Yang kedua yaitu pengembangan ide dan inovasi. Pengembangan kewirausahaan dimulai dengan ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Inovasi adalah inti dari kewirausahaan, di mana pengusaha mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang lebih baik, atau meningkatkan layanan yang ada. Ide-ide ini bisa muncul dari pengalaman pribadi, pengamatan terhadap kebutuhan pasar, atau bahkan hasil dari riset dan pengembangan. Yang ketiga yaitu identifikasi peluang pasar. Seseorang wirausaha harus mampu mengenali dan mengevaluasi peluang pasar yang ada. Ini melibatkan analisis terhadap permintaan konsumen, identifikasi celah di pasar, serta kemampuan untuk merespon kebutuhan tersebut dengan produk atau layanan yang relevan. Studi pasar, survei konsumen, dan analisis kompetitor menjadi alat penting dalam proses ini. Proses yang selanjutnya yaitu pengelolaan risiko. Salah satu ciri utama kewirausahaan adalah pengambilan risiko. Setiap usaha bisnis baru pasti menghadapi ketidakpastian, baik dari segi pasar, regulasi, ataupun sumber daya. Pengusaha harus memiliki kemampuan untuk mengelola risiko tersebut dengan perencanaan yang matang, mitigasi risiko, serta penyesuaian strategi sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang kelima yaitu pengembangan sumber daya manusia. Kewirausahaan yang berhasil membutuhkan tim yang kompeten. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam kewirausahaan. Wirausahawan harus mampu merekrut, melatih, dan mempertahankan individu-individu berbakat yang dapat membantu mendorong pertumbuhan usaha. Pemimpin yang baik juga harus mampu memberikan motivasi dan menciptakan budaya kerja yang produktif. Yang keenam yaitu penyusunan rencana bisnis. Rencana bisnis adalah peta jalan yang merinci bagaimana sebuah usaha akan beroperasi, dari mulai produksi, pemasaran, hingga aspek keuangan. Penyusunan rencana bisnis yang baik sangat penting untuk membantu pengusaha memahami apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis, mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi, serta merencanakan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketujuh yaitu perolehan modal. Salah satu tantangan utama bagi wirausahawan adalah mendapatkan modal yang cukup untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Modal yang cukup untuk memulai dengan modal bisa berasal dari berbagai sumber seperti tabung pribadi, pinjaman bank, investor,
atau hibah. Kemampuan untuk mengelola modal secara efektif dan efisien menjadi kunci untuk memastikan kelangsungan usaha, terutama pada tahap-tahap awal pengembangan bisnis. Yang ke-8 yaitu manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik adalah fondasi dari usaha yang sukses. Usaha harus mampu mengatur aliran kas, mengontrol pengeluaran, dan memastikan adanya keuntungan yang cukup untuk mengembangkan usaha. Manajemen keuangan yang buruk dapat menyebabkan kegagalan bisnis, bahkan jika usaha tersebut memiliki produk yang bagus dan pasar yang jelas. Selanjutnya yaitu pengembangan produk atau jasa. Setelah ide bisnis dikembangkan, langkah selanjutnya adalah membuat produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Pengembangan produk mencakup desain, produksi, hingga pengujian kualitas. Pada tahap ini, penting untuk memahami kebutuhan konsumen dan memastikan bahwa produk tersebut dapat bersaing di pasar. Selanjutnya yaitu pemasaran dan branding. Setelah produk atau jasa siap, penting untuk memasarkan dan membangun merek branding. Pemasaran mencakup strategi untuk menjangkau konsumen potensial melalui berbagai saluran seperti media sosial, iklan, kemitraan strategis, dan acara promosi. Branding di sisi lain adalah proses menciptakan citra dan identitas bisnis yang kuat di benak konsumen, sehingga menciptakan loyalitas dan kepercayaan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu jaringan dan kemitraan. Kewirausahaan tidak dapat berkembang tanpa adanya jaringan yang baik. Hubungan yang dibangun dengan berbagai pihak seperti pemasok, pelanggan, investor, hingga pemerintah dapat membantu wirausahawan mendapatkan dukungan, memperluas pasar, dan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Kemitraan strategis juga sering menjadi kunci keberhasilan usaha kecil dan menengah dalam bersaing dengan perusahaan besar. Aspek berikutnya yaitu adaptasi terhadap perubahan. Dunia bisnis selalu mengalami perubahan baik dalam hal teknologi, regulasi, maupun tren pasar. Pengusaha yang sukses adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini. Ini bisa berarti melakukan pivot dalam model bisnis, menyesuaikan produk sesuai untuk umpan balik konsumen, atau memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi. Berikutnya yaitu penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi berperan besar dalam pengembangan kewirausahaan modern. Teknologi informasi, misalnya, memungkinkan wirausahawan untuk beroperasi secara lebih efisien, menjangkau lebih banyak pelanggan, serta mengoptimalkan pengelolaan data bisnis. Penggunaan e-commerce, platform digital, dan media sosial juga memungkinkan bisnis berkembang lebih cepat dan efisien. Aspek berikutnya yaitu dukungan ekosistem kewirausahaan. Ekosistem kewirausahaan mencakup berbagai unsur pendukung yang membantu wirausahawan berkembang, seperti pemerintah, lembaga keuangan, inkubator bisnis, universitas, hingga asosiasi bisnis. Dukungan ini dapat berupa regulasi yang kondusif, akses ke modal, pendidikan dan pelatihan, hingga program mentoring dan networking yang mempertemukan wirausahawan dengan para ahli dengan pengusaha sukses lainnya. Aspek selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Pendidikan dan pelatihan dalam kewirausahaan semakin menjadi fokus penting di berbagai negara. Tujuan utamanya yaitu untuk membekali individu dengan
keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai dan mengelola bisnis. Berbagai institusi, baik formal maupun informal, telah mengembangkan program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan bisnis, manajemen, serta inovasi-inovasi yang baru. Selanjutnya, skalabilitas dan pertumbuhan. Setelah usaha berjalan stabil, fokus berikutnya adalah pada pertumbuhan dan skalabilitas. Pertumbuhan usaha berarti meningkatkan kapasitas operasional, memperluas jangkauan pasar, atau menambahkan produk baru. Skalabilitas adalah kemampuan usaha untuk tumbuh secara eksponensial dengan tambahan sumber daya yang minimal. Wirausahawan perlu merencanakan langkah-langkah pertumbuhan dengan hati-hati agar bisnisnya dapat berkembang secara berkelanjutan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengembangan kewirausahaan adalah proses yang komprehensif dan dinamis yang memerlukan berbagai keterampilan, inovasi, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Wirausahawan yang sukses adalah mereka yang mampu melihat peluang, mengambil risiko yang terukur, dan beradaptasi dengan perubahan pasar melalui inovasi, ketekunan, dan strategi yang tepat. Kewirausahaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sampai di sini pembahasan tentang pengembangan kewirausahaan. Terlebih atau kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.